some space? Don't mess with my hat. Get lost. It's your own. This hat's the most precious thing I own. That'll be our promise. This is a map to the Grand Line. I guess I need a navigator on my crew. It's a safe place. Buggy the Clown. I'm Monkey D. Luffy. Red-haired Shanks. Finale. Hi. You ate the devil fruit? I'm warning you. Boring! I couldn't hear you! But don't you threaten my friends. Chop chop! Cannon! I know. Film dimulai dengan adegan pecicilan Luffy di atas kapal. Aksinya itu buat Nami yang masih sibuk membuka berangkas Morgan kesal. Sedangkan Zoro asik tiduran di dalam kamar. Bukannya membantu, Luffy malah terus mengganggu Nami. Akibat kesal, Nami mendorong kepala Luffy dan nyaris membuat topi jerami Luffy terbang terbawa angin. Dengan ligat, Luffy berhasil menangkap topinya sekaligus ingatkan Nami untuk nggak bercanda dengan benda paling berharga dalam hidupnya tersebut. Kini ke cerita masa lalu Luffy. Di kafe Makino, Luffy yang gak sengaja makan buah iblis terus berlatih menguasai kemampuan dari buah gomu-gomunya itu. Makino yang juga berada di sana ingatkan Luffy alasan buah tersebut disebut buah iblis. Karena dengan memakannya maka ada sesuatu yang ditukarkan, yakni pemakan buah iblis ditolak laut yang artinya mereka gak bisa berenang. Bahkan ketika terkena air laut, kekuatan dari buah iblis akan hilang. Luffy yang dengar gak terlalu peduli, yang dia tahu buah itu adalah sesuatu yang berharga bagi Seng. Karena itu Luffy merasa bertanggung jawab menjadikan kemampuan itu menjadi berarti. Kemudian, Seng pun datang untuk kumpulkan bahan makanan karena dia akan kembali berlayar. Saat Luffy coba merayu Seng untuk diajak bersamanya, muncul para kru Seng yang kabarkan persiapan berlayar udah cukup untuk waktu yang lama. Sebab, kali ini Seng tidak akan lagi balik ke kota Windmill. Tahu itu, Luffy pun jadi galau. Bahkan, bocah yang selalu lapar ini sampai kehilangan selera makannya. Lagi galau-galaunya, para perompak gunung bernama Higuma kembali datangi kafe Makino bersama kacungnya. Luffy yang gak terima perlakuan Higuma ke Seng tempo hari langsung mengusir mereka. Akibatnya, Higuma berniat memberi pelajaran pada Luffy. Saat itulah Seng kembali muncul. Bagi Seng, silakan kalau mau perlakukan dia seperti apapun. Tapi, jangan pernah coba mengancam temannya kalau nggak mau diratakan. Begitu selesai cok slam kacung terakhir, barulah Seng sadar kalau Luffy menghilang. Ternyata Higuma kabur ke laut dengan menculik Luffy. Waktu Higuma bersiap membunuh Luffy, tiba-tiba perahu bergoyang akibat ditabrak sesuatu. Rupanya itu adalah ular dari seekor monster laut. Dengan sekali hantam, kapal mereka pun terbalik. Luffy si pemakan buah iblis gak bisa berenang dan cuma bisa pasrah. Sedangkan Higuma harus berakhir jadi makanan si monster laut. Untungnya Seng sang penyelamat datang tepat waktu buat selamatkan Luffy. Gak taunya si monster laut yang mirip naga dan belut ini pun menampakkan diri dan berusaha menyerang Seng. Seng masih bisa menghindar. Lalu dengan sorot mata tajam dia beradu tatap dengan si monster laut sehingga inilah yang terjadi. Get lost. Walau berhasil mengusir si monster laut dan selamatkan Luffy, namun Seng harus kehilangan sebelah tangannya akibat kejadian tersebut. It's your own. It's my fault. Only an arm. I'm just glad that you're okay. Tibalah hari keberangkatan Seng. Setelah berterima kasih kepada para penduduk kota atas sambutan hangat mereka selama ini, Seng datangi Luffy yang masih bersedih. Kali ini Luffy yang sadar belum siap jadi kru Seng tidak lagi minta buat diajak. Tapi kini dia punya impian lain yakni menjadi seorang kapten bajak lautnya sendiri. Serta mengumpulkan para kru yang kelak akan melebihi kehebatan kru Seng. Dengar impian dan tekad si bocah karet, Seng titipkan topi jerami yang sangat berharga baginya ke Luffy. Lalu mereka membuat janji, apabila sudah jadi bajak laut hebat dan mereka kembali bertemu, Luffy harus kembalikan topi tersebut pada Seng. Kemudian Seng pun berpisah sama Luffy dan itulah momen pertemuan terakhir mereka. This hat's the most precious thing I own, and I want you to take it. When we meet again, you give it back to me. That'll be our promise. Be good, Luffy. 海賊王になってやる。この帽子を
Jadi itu alasan kenapa Luffy begitu menjaga topi jeraminya. Sebab terkandung sebuah janji besar antara dia dan Seng. Gak lama, Nami berhasil membuka berangkas yang terdapat peta Grand Line yang mereka cari. Lihat peta itu, Luffy yang begitu ngotot mencari rupanya buta sama peta. Karena itulah dia butuh Nami sebagai navigator. Jadi, Nami jelaskan peta dunia pada Universe One Piece, di mana lautan dibagi 4 kuadran, yakni East Blue, North Blue, West Blue, dan South Blue. East serta South Blue dipisahkan sebuah area yang dinamakan Red Line yang akan jadi jalan masuk ke Grand Line. Grand Line adalah area di mana kota, pulau, dan pastinya bajak laut besar berada. Tujuan Nami ke sana adalah untuk bisa mencuri lebih banyak uang sebab bagi dia One Piece dan Luffy hanya mitos. Tiba-tiba terdengar letusan petasan dari kejauhan yang mereka pikir adalah angkatan laut. Begitu mereka periksa, udara sekitar kapal telah dipenuhi asap berbau aneh. Ternyata itu adalah gas tidur yang buat Nami dan Zoro jatuh tak sadarkan diri. Sebelum terkena efeknya, Luffy dengan cerdas menelan peta Grand Line untuk diamankan. Saat nyaris tak sadarkan diri itulah dilihat kapal dengan Jolly Roger atau bendera bajak laut bergambar badut. Begitu sadar, mereka berada di dalam sebuah kotak dengan semua senjata dan perlengkapan mereka telah dilucuti. Tapi topi Luffy masih aman. Lalu Luffy info kalau peta aman di perutnya dan kapal yang menyerang mereka adalah bajak laut. Karena itu Luffy dengan pede berencana bicara sesama bajak laut agar dilepaskan. Bagi Nami, Luffy cuma bocah karet dan dibalas Luffy dia adalah bajak laut yang berbeda. Saat Nami bilang kalau bajak laut semua sama itulah kotak mendadak terbuka. Layaknya berada di wahana sirkus, mereka dikelilingi sekumpulan bajak laut yang sedang beraksi di hadapan para tahanan. Dengan wajah terpaksa mereka diharuskan bertepuk tangan dan tertawa. Kemudian masuklah sang kapten yakni Bagi Badut sambil ngomel-ngomel ke krunya bernama Moji. Sebab si badut narsis ini merasa tidak menjadi pusat perhatian. Saat itu Luffy yang kenali Bagi dari poster di Selta mengajaknya bicara. Bagi yang sangat sensitif dengar kata hidung ini tersinggung kala Luffy menyebut kata nose yang dia pikir adalah nose. Di bawah ancaman, bukannya takut, Luffy malah tanya apa hidung Bagi asli atau palsu. Sambil marah, Bagi cerita tentang dia yang udah lama kepengen curi peta Grand Line dari Morgan tapi malah keduluan mereka bertiga. Luffy yang gak mau kalah bilang dia butuh itu agar bisa jadi raja bajak laut. Bagi yang merasa sebagai bajak laut paling terkenal di East Blue tentu gak terima. Di tengah perdebatan Luffy dan Bagi itulah Zoro sang pemburu bajak laut maju dan minta mereka menyerah. Dipikir Zoro berusaha mencuri perhatian jadi bintang utama sirkus, Bagi bersiap mengeksekusi mereka. Gak mau sampai dibunuh, Nami berusaha negosiasi sama Bagi. Dia tawarkan sesuatu yang lebih berharga dari peta yakni seorang kru baru yang aneh. Siapa lagi kalau bukan Luffy si bocah karet. Hey! Nami yang coba kabur kaget lihat kalau si isi kota telah dihancurkan Bagi. Dan para tahanan di dalam rupanya adalah para warganya. Pada saat gak fokus itulah dua kacung Bagi berhasil menangkapnya. Nami begitu marah pada Bagi yang telah tega menghancurkan si isi kota demi ambisi. Sang badut gak peduli sama ocehan Nami dan menyudahi pertunjukan dengan menyeret Nami serta Zoro untuk ditahan. Sedangkan Luffy dibiarkan tetap di sana. Zoro dan Nami sendiri dikurung di ruang perlengkapan. Zoro yang kesal pada Nami karena coba kabur sendiri malah diajak kerjasama. Berhubung Zoro tidak punya rencana lain, mau gak mau dia harus percaya sama Nami. Menggunakan sebuah lockpick yang disembunyikan, Nami mencoba membuka gembok kurungannya. Di saat bersamaan, kaki dan tangan Luffy sedang diregangkan. Berhubung dia itu karet, jadi hal tersebut tidaklah masalah buat Luffy. Padahal tujuan Bagi adalah untuk menginterogasi di mana peta disimpan. Karena Luffy gak mau kasih tahu, Bagi minta sang wali kota Orange Town yakni Budel untuk meregang Luffy lagi. Tentu itu bukanlah masalah buat Luffy yang bisa melari nih. Bagi yang tahu Luffy bermimpi jadi raja bajak laut demi membuat orang yang dia idolakan terkesan pun mengambil topinya. Sebab topi itu ingatkan Bagi pada orang yang pernah hianati dia yang tak lain adalah Seng si rambut merah. Dari cerita Bagi diketahui kalau Seng dan dirinya dulu adalah kru dari kapal bajak laut yang sama. Mereka yang awalnya teman kini jadi sosok yang Bagi benci karena suatu alasan. Luffy yang gak terima idolanya dihina-hina Bagi minta dia diam. Sebagai balasan atas kelancangan Luffy, Bagi suruh Budel meregangnya sampai putus. Kali ini Budel menolak karena gak sanggup lakukan perintah tersebut. Dia merasa apa yang Bagi lakukan pada kota dan warganya udah lebih dari cukup. Badut psikopat ini marah atas penolakan dari Budel. Jadi dia berniat menjadikan seorang bocah untuk gantikan Luffy diregang. Gak mau ada korban atas kekejaman Bagi, Luffy pun berusaha melepas kaki tangannya dari ikatan. Begitu berhasil melepaskan diri, Luffy siap bertarung melawan si badut. Namun Put him down. Hi. bisa bongkar pasang dong badannya.
Ternyata Buggy juga pemakan buah iblis bernama Chop Chop yang buat dia bisa memisahkan bagian tubuhnya sesuka hati. Ini contohnya. Kini ke Kobe yang resmi menjadi seorang kadet di marinir. Di hari pertamanya bertugas, markas kedatangan wakil Laksamana Gap untuk investigasi masalah hilangnya peta Grand Line. Morgan beralasan para bajak laut telah mendapat bantuan dari pengkhianat di Angkatan Laut, tapi berhasil diusir Morgan walaupun peta dicuri. Selain Gap, hadir juga Bogart sang tangan kanan di sana yang coba cari tahu langkah selanjutnya Morgan. Setelah paparkan rencana mengepung lautan, Morgan juga menyalakan Helmeppo serta memuji Kobe yang dianggap telah selamatkan anaknya yang longor itu. Tahu Kobe adalah anggota baru, Gap pun menanyainya. Selain itu, sambil memberi makan denden musi Morgan, dia mengundang Kobe ke kantor untuk diinterogasi. Berdasarkan penyelidikan, diketahui kalau Kobe pernah terlihat bareng bajak laut yang mencuri peta. Karena itu, Kobe dianggap tidak pantas menjadi marinir walaupun itu merupakan mimpi terbesarnya. Di bawah ancaman akan digantung, Kobe dipaksa ceritakan kebenaran. Mau nggak mau, Kobe cerita kisahnya mulai dari jadi kacung Alvida sampai diselamatkan Luffy. Dia terpaksa bohong nggak kenal Luffy karena takut tidak bisa daftar masuk marinir. Padahal Luffy lah yang mendorong Kobe untuk mengejar mimpi tersebut. Dengar itu, Gap pun senang atas kejujuran Kobe. Sebab kejujuran adalah hal yang tidak dimiliki di markas Morgan ini menurut Bogart. Di samping itu, walau teman, Kobe tetap merasa bajak laut tetap harus berhadapan dengan keadilan. Bagi Gap, itulah inti jadi seorang marinir, jadi dia pun diajak berburu Luffy. Sebelum itu, Gap harus tegakkan keadilan di markas Morgan. Caranya adalah mengeksekusi Morgan yang dianggap korup. Sambil berpidato mengenai perang dengan bajak laut yang terus berlangsung sejak kematian Roger. Kali ini, Gap akan mengejar sendiri bajak laut yang udah nyerang markas Angkatan Laut di Cell Town. Gak cuma itu, dia juga akan membawa serta semua kadet di markas sebagai anggotanya. Balik lagi ke Nami yang belum berhasil membuka gembok. Di tengah usahanya, Kabaji masuk dengan kendaraan sepeda roda jomblo. Dengan wajah sangar, dia tanya apa Zoro kenal sama dia. Karena nggak kenal, Zoro pun dihajar Kabaji. Barulah dia cerita kalau abangnya dulu dibunuh oleh Zoro di kerajaan Goa demi uang imbalan. Zoro yang udah banyak beraksi memberantas bajak laut tentu nggak ingat cerita Kabaji. Walau dilempar kunai sekalipun, Zoro tetap berwajah dingin dan santai. Merasa terhina, Kabaji pun berniat menguji mental Zoro dengan permainan roulette kunai di saat Nami masih berusaha membuka gembok. Dengan usaha itu pun, Zoro tetap tak menunjukkan wajah takut ke Kabaji. Merasa kesal diremehkan, Kabaji lempar kunai yang kena tali ikatan tangan Zoro. Si Zoro yang kini punya tujuan dan impian berkat Luffy bersikap santai. Sebab dia tahu sebentar lagi akan bebas. Beres dengan Kabaji, Zoro dan Nami siap ratakan para badut. Sementara itu, waktu bangun Luffy berada di dalam tangki yang diisi air laut. Akibatnya sebagai pengguna buah iblis, Luffy kehilangan kemampuannya. Walau begitu, dia tetap tidak mau serahkan peta Grand Line karena dia yakin Zoro dan Nami bakal balik selamatkan dia. Buggy hanya tertawa karena anggap kru Luffy hanyalah sekumpulan pengkhianat. Dia lalu bujuk Luffy serahkan petanya dan dijanjikan akan diangkat jadi kru. Alasan Buggy begitu ngotot dapatkan peta demi mencari One Piece adalah agar dia bisa dicintai orang ketika jadi raja bajak laut kelak. Tahu alasan Buggy, Luffy tetap nggak mau kasih petanya. Jadi Buggy putar keran agar air cepat terisi untuk tenggelamkan Luffy. Namun saat nyaris mati tenggelam itulah bala bantuan akhirnya tiba. They're not coming. Tersisa songgok Buggy karena krunya udah diratakan Zoro dan Nami. Luffy yang bebas pun muntahkan peta lalu bergegas mengambil topi jeraminya. Peta sendiri berhasil diambil Buggy, namun Zoro dan Nami bersiap merebutnya kembali. Hal itu jelas gak mudah sebab Zoro yang jago mutilasi orang pun gak bisa apa-apa di hadapan kemampuan buah iblis Buggy. Zoro dan Nami tambah kaget waktu Buggy pisahkan seluruh anggota badannya untuk dijadikan senjata menyerang mereka. Hal tersebut jelas membuat mereka berdua kalang kabut dan terhempas akibat serangan. Lalu Buggy menyatukan kembali anggota badannya seperti mainan Lego. Merasa di atas angin, Buggy ancam akan habisi Luffy setelah dia bereskan Nami dan Zoro. Saat itulah Luffy keluarkan kata-kata Seng yakni, silakan perlakukan aku semaumu tapi jangan ancam temanku. Luffy mulai nyerang dengan Gomu-Gomu no pistol tapi lagi-lagi tidak berefek ke Buggy. Karena itu, Buggy siap balas serangan Luffy dengan cosplay cakar Wolverine. Serangan bernama Chop Chop Cannon itu bisa dihindari Luffy, namun banyaknya anggota tubuh lain menyulitkan Luffy menyerang. Bahkan topi jerami kesayangan Luffy harus sobek akibat tusukan Buggy. Luffy yang berniat memungut topi itu diserang dan di saat itulah dia dapat ide cara mengalahkan Buggy dengan dibantu Zoro dan Nami. What have you done to me? Will never be yours. Ya, sisa kepala, telapak tangan, dan mata kaki. Udah gitu dia harus merasakan jurus Gomu-Gomu no Bazooka Luffy yang buat dia melayang entah kemana-mana.
Setelah kalahkan Buggy, Luffy serahkan peta ke Nami sang navigator. Dengan demikian, warga Orange Town pun bebas berkat Luffy sang bajak laut baik hati. You are new captor. Pirate? Aren't you? I'm a different kind of pirate. Sebagai ucapan terima kasih, Budel hanya bisa persembahkan makanan seadanya kepada para penolong. Sempat nolak karena merasa warga kota lebih butuh. Gak taunya Luffy berubah pikiran dengan mengambil sepotong roti sebelum akhirnya berlayar menuju tujuan selanjutnya. Di atas kapal, Nami berhasil menjahit topi jerami Luffy dan mulai merasa kalau Luffy memang beda dari bajak laut lain. Setelah itu, dia masuk ke dalam kamar dan keluarkan sebuah HP Denden Mushi. Lalu dia hubungi seseorang buat info kalau dia berhasil dapatkan peta Grand Line. You can tell him I have the map. Tamat. Gak ada Richie the Lion. Mahal mungkin CGI-nya. Berantemnya juga singkat. Ya karena ini serial jadi susah juga kalau dibuat detail waktu berantemnya. Jadi Orange Town ini kayak cuma sekilas perkenalkan Buggy aja sih. Sama sayang adegan yang pas ngasih topi jerami ke Luffy itu gak gimana ya, gak dramatis gitu loh. Cuman untuk CGI monsternya keren sih. Cukuplah One Piece Season 1 episode 2 ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye.